Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami lagi-lagi kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisahnya saat beliau melakukan camping atau pendakian ke salah satu gunung yang ada di daerah sini. Namun mohon maaf, kami tidak akan menyebutkan nama lokasi atau nama gunung tersebut. Jadi pemirsa, beliau itu diikuti sosok makhluk nenek-nenek dari mulai perjalanan pendakian sampai anak muda ini ngecamp pemirsa. Jadi sekarang kita akan temui narasumbernya. Nah pemirsa, kami sudah berada di hadapan narasumber yang bernama Dery. Halo Der, apa kabar? Halo, baik. Nah Der, saya mau tanya nih, katanya melakukan pendakian ke salah satu gunung di daerah sini ya. Berapa orang itu? 3 ya. 3. Terus berangkatnya katanya malam apa? Malam sekitar malam Jumat. Oh, nah pemirsa, jadi berangkatnya mereka itu malam Jumat. Mereka maklum yang namanya anak muda tidak menghiraukan mau malam Jumat, mau malam apapun mereka labrak karena memang anak muda tidak percaya dengan hal-hal yang tahayul. Terus berangkatnya jam berapa? Jam sekitaran 10 malam ya. Jam 10 malam berangkatnya. Iya, Nah, ternyata pemirsa jam 10 malam. Nah, mereka bertiga jadi 4 orang sama Dery ya. iya. Jadi berangkat pemirsa jam 10 malam. Nah, awal pendakiannya tidak terjadi apa-apa atau tidak mengalami apa-apa atau tidak menemukan apa-apa, namun katanya saat di perjalanan Dery kencing di dekat pohon benar. Iya, pohon besar. Nah, pemirsa, jadi dari itu katanya kencing karena kebelet kencing, jadi kencing di bawah pohon besar. Awal mulanya katanya Dery itu ditegur sama teman-temannya, namun Dery tidak menghiraukan katanya dan tidak. Walaupun teman-temannya sudah mengatakan tidak boleh kencing sembarangan, namun Dery tidak percaya dengan yang namanya tahayul. Terus nyampe ke gunung jam berapa? Nah pemirsa, setelah Dery ini kencing di salah satu pohon besar katanya, terus di sepanjang perjalanan Dery menemukan hal apa saja yang merasa aneh. Ya, banyak serangga seperti odeng ya. Oh Sa- iya, terus saya takut sama teman-teman, takut nyerang. nah jadi pemirsa, katanya mereka itu diserang yang namanya odeng. Kalau orang Sunda bilangnya odeng, kalau orang Jakarta atau bahasa Indonesianya odeng itu apa namanya ya? Jadi kalau bahasa Indonesia namanya lebah, namun bahasa Latinnya kami tidak tahu. Nah mereka itu pemirsa, jadi tiba-tiba si lebah tersebut mengerubuni mereka, namun alhamdulillahnya tidak sampai menyengat, cuma mendekati lampu yang mereka bawa atau senter yang mereka Ya, bawa. Jadi sepanjang perjalanan mereka itu diganggu sama si lebah tersebut dan terus mengikuti sampai ke puncak. puncaknya katanya. Dan katanya pemirsa, Saya berjalan dari belakang teman-teman dan anehnya ada yang ngikutin gitu. oh jadi pemirsa katanya Adit apa dari Iya, dari Dari kan berjalan di belakang mereka, belakang teman-temannya, terus tiba-tiba katanya Derry mendengar ada seseorang yang menyebut atau memanggil nama Derry, dan itu cewek atau cowok yang memanggilnya? cowok. Kalau Oh, cowok nggak pemirsa. salah ya. Namun saat disenter atau dilihat tidak ada apa-apa ya. Iya, Nah pemirsa, jadi dari itu diikuti, bukan diikuti, jadi dipanggil-panggil sama sosok atau suara cowok yang memanggilnya, namun Derry tidak menghiraukan dan terus berjalan sampai ke puncak begitu. iya. Nah, setelah sampai ke puncak, apa yang dilakukan? Ya, saya beristirahat dulu dan setelah itu kepala saya juga pusing. Nah, pemirsa, katanya setelah sampai ke puncak, mereka itu beristirahat sejenak dan tiba-tiba dari merasakan kepalanya pusing. Pemirsa, entah kenapa, mungkin karena kecapean atau memang kurang sehat atau memang karena badannya tidak fit. Jadi Iya, tiba-tiba pusing tapi tidak pingsan, tidak. tidak. Jadi tidak Alhamdulillah. pingsan, pemirsa. Nah, inilah awal yang dialami dari katanya misteri yang benar-benar sangat di luar nalar. Nah, setelah itu apalagi yang ditemukan atau hal yang aneh lagi? Nah, anehnya saya dan teman-teman membuat nasi liwet, tapi sudah 2 jam tidak matang-matang.
Oh, jadi pemirsa aneh juga ya karena bikin liwet Iya, katanya kan liwet itu biasanya 30 menit juga matang namun matang. ini sampai 2 jam. Ya, Jadi 2 jam tidak matang-matang katanya jadi tetap saja meskipun apinya besar tetap saja beras tidak menjadi nasi pemirsa. karena nasi liwet tidak matang-matang, saya dan teman-teman terpaksa membeli nasi ke warung yang ada di situ. Oh, jadi pemirsa katanya karena liwet tidak matang jadi mereka pun terpaksa membeli nasi ke Iya, warung yang ada di situ sedangkan mereka membawa persediaan uang pun sangat minim sekali ya. iya. Nah, setelah kalian makan apa lagi yang dilakukan? Ya setelah makan kenyang ya saya dan teman-teman berbincang-bincang dan main HP dan ya, Oh, di dalam tenda begitu ya. ya dalam tenda. Nah, katanya pemirsa sekitar jam 12 malam ini adalah hal yang paling menarik. Setelah jam 12 malam saat mereka mau istirahat, ada yang sebagian yang lagi tiduran dan tiba-tiba Derry ini mendengar lagi suara yang memanggil begitu. Iya, Jadi ada lagi sosok suara yang memanggil-manggil nama Derry dan anehnya cuma Derry yang dipanggil-panggil tidak yang lainnya. Dan saat di situ, saat mereka ada panggilan itu semuanya mendengar ya, iya, termasuk teman-temannya mendengar. Jadi teman-temannya keluar, tidak melihat tidak ada apa-apa ya. iya, Saat teman-temannya melihat keluar, siapa tahu ada orang yang kenal sama Derry, jadi memanggilnya. Namun saat Derry dan teman-temannya keluar, tidak ada siapa-siapa yang ada tenda-tenda yang lain karena memang di situ malam itu cuma ada 3 tenda ya. iya, Yang ngecamp di situ cuma ada 3 tenda karena sepi. mungkin malam Jumat, kalau malam Minggu pasti ramai ya. Ramai Jadi pengunjung. cuma ada 3 tenda itu pun sangat berjauhan dan juga penghuni tendanya mungkin sudah pada tidur karena sudah jam 12 malam. Tiba-tiba saya terbangun dan mendengar suara auman harimau yang sangat keras. Nah, jadi pemirsa setelah Derry dan teman-temannya mendengar suara yang memanggil-manggil nama Derry, mereka pun istirahat dan tertidur dan saat mereka tertidur, Derry mendengar suara auman harimau yang sangat keras sekali. Di situ mereka Iya, ketakutan dan mereka mencoba mengintip ya dari celah tenda. tendanya mengintip namun tidak ada apa-apa dan mereka pun dalam ketakutan pun langsung tidur lagi karena memang mereka sudah ngantuk sekali. Lalu saya tertidur lagi, saya mendengar suara gamelan yang mengelilingi tenda kami. Oh, nah pemirsa, jadi saat mereka tidur kembali setelah mendengar suara auman harimau, tiba-tiba saat mereka tertidur pemirsa jadi mendengar suara gamelan yang mengelilingi tenda kami. Jadi otomatis semuanya bangun ya. Iya, Semuanya bangun dan katanya pemirsa mereka atau salah satu dari mereka itu mengintip ke celah-celah dan mereka di situ sangat kaget karena melihat ada 3 perempuan yang sedang menari jaipongan begitu iya, dengan pakaian yang sangat apa namanya yang sangat bagus sekali iya, iya. katanya seperti penuh mata-mata atau penuh apa namanya kalau orang Sunda bilang bericak burinong gitu Iya, pemirsa jadi mereka kaget belerang. sangge ya harerang kata orang Sunda bilang pakaian yang dipakai oleh penari jaipongan itu sangat harerang sekali atau hurung Hmm. dan katanya penari jaipongan itu yang mereka lihat sangat cantik sekali. Nah di situ mereka jadi terpesona mungkin karena melihat pemandangan jadi mereka tidak memikirkan hal itu misteri atau mistis mungkin karena melihat kecantikan jadi mereka pun akhirnya membuka pintu tenda ya. Iya, Jadi terus memperhatikan yang jaipongan itu. iya. Nah, pemirsa, jadi mungkin mereka terhipnotis oleh bangsa gaib. Jadi mereka tidak takut sama sekali, justru sangat menikmati atau sangat apa namanya menonton Pemandangan. pemandangan yang Iya, sangat langka dan kaget. memang katanya yang menari jaipongan itu sangatlah cantik sekali semuanya Iya, dan katanya seperti kembar 3 ya. iya. Jadi wajahnya sama pemirsa, sama pakaiannya, wajahnya juga tidak bisa dibedakan alias sama. Dan tiba-tiba Nyed dan Kiki ingin keluar dan mau mengikuti jaipongan tersebut. Mungkin karena terpikat ya Iya, melihat terpikat. penari tersebut, jadi temannya dari ini pemirsa yang bernama Nye dan Kiki katanya mencoba keluar dari tenda
dengan tujuan mau mengikuti atau mau menari jaipong juga begitu. Iya. Namun pemirsa saat Ranye dan Kiki keluar, sang penari tersebut entah kenapa dan tiba-tiba di luar menjadi gelap, jadi tidak ada sama sekali yang nari jaipongan juga tidak ada di Heeh. situ. Nye dan Kiki langsung masuk lagi ke dalam tenda dan di situ mereka seperti melongo karena mungkin ketakutan atau bagaimana atau mungkin heran. Jadi Nye dari malam kejadian itu sampai pagi tidak berbicara apapun atau tidak bercakap apapun Pun. kepada teman yang lain karena Ya. mungkin takut begitu ya, atau Ya. mungkin kesambat sama ketiga penari tersebut. Lalu kami pun tidur kembali. Saya Dan pemirsa katanya saat mereka mencoba tidur kembali dan dari Deri ya lupa. Deri itu katanya dieueup-eueup antara sadar dan juga tidak sadar, sadar. tiba-tiba melihat salah satu penari jaipongan itu masuk ke dalam tenda dan katanya duduk pas, mohon maaf pemirsa, jadi duduknya pas Perut. di bawah perutnya begitu pemirsa. Jadi mohon maaf kami tidak akan sebutkan karena terlalu vulgar. Jadi si penari itu duduk di atas perut Deri di bawahnya pemirsa, dan katanya si penari itu bergoyang-goyang pemirsa, jadi seolah seperti penari ular begitu. Jadi namun Deri tidak berusaha berontak karena memang Deri saat itu seperti Tidak bisa bergerak. tidak bisa bergerak karena memang lagi dieueup-eueup antara sadar dan juga tidak sadar. Nah pemirsa katanya Deri ini ketika si makhluk itu duduk di atas perut Deri, katanya di bawah perut Deri, maaf pemirsa. Jadi si penari itu bergoyang-goyang dan membuat Deri dalam hayalannya berhayal hal-hal Tidak diinginkan. yang tidak diinginkan sampai pemirsa mohon maaf itunya Deri sampai klimak. Jadi mohon maaf kami sebutkan pemirsa, mohon maaf bukan kami vulgar namun memang itu kenyataannya. Dan setelah itu Deri sadar dan ternyata perempuan itu tidak ada atau yang menari-nari di atas perutnya itu tidak ada. Nah singkat cerita saat itu Deri dan teman-temannya pun bangun karena memang karena sangat ketakutan sekali dan mereka tidur kembali sampai siang hari sampai besoknya. Kami pun besok-besok bergegas memberes tenda, Untuk ingin pulang. pulang ya. Nah jadi pemirsa Deri dan teman-temannya pagi-pagi sekali langsung bergegas membereskan tenda dan alat-alat yang lain untuk segera turun karena mereka sudah menganggap kejadian-kejadian itu adalah hal yang tidak wajar. Jadi mereka pun langsung turun. Nah katanya di perjalanan ada pengalaman apa lagi? Dan alhamdulillah kami di perjalanan mau pulang selamat Sampai rumah gitu ya. ya. Nah dan anehnya pemirsa katanya dari itu malamnya dimimpiin lagi didatangi ketiga penari tersebut. Dan ketiga penari tersebut itu mengganggu Deri dan teman-temannya karena memang Deri telah berbuat tidak sopan, mungkin karena saat berangkat ke gunung tersebut Deri kencing di salah satu pohon Pohon ya. yang besar ya. Jadi itulah pemirsa, jadi si makhluk tersebut mungkin penghuni dari pohon Pohon besar tersebut ya. jadi merasa tidak terima atau mungkin merasa Karena terganggu ya. karena Deri kencing sembarangan atau di tempatnya atau di rumahnya si makhluk tersebut. Makanya saat Deri tidur di camp saat seperti dieueup-eueup begitu, jadi si perempuan tersebut seolah mengganggu atau seolah jadi mengganggu Deri dengan cara seperti itu, duduk di perutnya di bawah perut Deri dan sambil bergoyang-goyang dan sampai Deri merasakan klimak begitu pemirsa, mohon maaf. Nah pemirsa itulah kisah yang dialami Deri selama ngecamp di salah satu gunung dan mohon maaf tidak kami sebutkan gunungnya karena itu sangat privasi sekali karena memang gunung ini atau tempat camp ini sangatlah terkenal di sini. Nah itulah pemirsa, jangan lupa untuk ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Jadi kita semua harus selalu bersikap sopan dimanapun berada karena memang yang hal gaib itu ada ya. Ya. Jadi kita harus tetap sopan atau jangan yang namanya kencing sembarangan di hutan atau apalagi di pegunungan seperti itu karena memang setiap pohon, batu dan yang lainnya itu adalah tempat atau hunian bangsa lelembut. Goib. Ya. Nah, makasih Der atas ceritanya. Semoga kedepannya mau camping atau mau apapun tidak ada hal yang ditakutkan Ya. atau lebih bersikap
sopan dalam bertindak ya. Nah pemirsa, itulah cerita yang dialami Dery selama ngecamp, mungkin baru 3 hari yang lalu pemirsa, dan Dery langsung menceritakannya kepada kami. Semoga pemirsa merasa terhibur. Mohon maaf jika cara penyampaiannya kami tidak terlalu tertata rapi atau tidak terlalu bagus, namun kami tetap mengharapkan support dari pemirsa dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe bagi yang belum. Sampai di sini dulu pemirsa, selamat bertemu kembali di episode berikutnya dengan cerita-cerita kisah nyata misteri yang berikutnya ya. Ya, Ya, makasih Der. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.